disebut akad yang fasid ya. Kenapa? Karena itu nanti bisa jadi sempurna kalau kemudian sudah membuat kesepakatan baru ya. Baik yang penjual maupun yang pembeli. Kemudian syirka dengan bagi hasil tidak jelas atau ditetapkan nominal fix. Itu juga seperti ini ya. Dia kerjasama sama temannya melaksanakan sebuah proyek, tapi belum jelas ini berapa bagi hasilnya. Nah, itu juga termasuk akad yang fasid. Nah, akad fasid itu terjadi pada akad finansial. Muawadoh. Muawadoh itu artinya ada pertukaran, ada perpindahan kepemilikan. Nah, termasuk juga akad nikah. Nah, kemudian itu tidak terjadi pada amal ibadah seperti ibadah sholat, saum, itu tidak terjadi. Jadi sholat itu, puasa, saum itu tidak ada istilah akad yang fasid. Kemudian juga tidak terjadi pada tasarruf ya, seperti talak, wakaf, iqrar, hadiah. Kemudian di luar akad finansial, misalnya wakalah tahkim dan akad finansial bukan muawadah seperti wadiah dan i'arah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita memperbaiki akad fasid? Yang pertama, kita hilangkan sebab fasidnya ya dengan kesepakatan. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatannya? Di dalam kitab fikih Syafi'i, misalnya Takrirat Sadidah fi Masailil Bidah ya. Di situ disebutkan ada namanya istijab ya dan istiqbal ya. Nah, apa itu istijab? Istijab itu permintaan untuk ijab. Istiqbal permintaan untuk qabul. Nah, siapa yang melakukan tergantung. Jadi misalnya kita mau jual beli, yang melakukan itu bisa permintaan ijab dan permintaan qabul itu bisa dilakukan baik penjual atau pembeli. Itu untuk menghilangkan sebab. Misalnya jual beli sepeda motor tadi ya, harga belum jelas. Si penjual belum mau menyebutkan apa sebenarnya harganya. Karena segan ya, dia jual sama kawannya, dia jual sama keluarga ya kan, ini paling sering sama keluarga. Atau mungkin misalnya dia sama gurunya ya, itu juga segan kadang dia menyebutkan apa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dilakukan namanya istijab. Yaitu siapa? Calon pembeli itu membuat penawaran harga ya. Kalau misalnya second ya, si pembeli bilang, kalau 10 juta gimana, cocok gak harganya? Nah, kalau siapa mengatakan tambahlah sedikit ya kan gitu ya. Oh ya udah oke, tambah berapa, 500 ribu ya misalnya 1,5 ya, nah, ketika siapa diam oke. Habis itu sudah sepakat ya. Itu menghilangkan fasad. Itu namanya istijab, meminta supaya diijab, bisa diserahkan harganya gitu ya. Atau juga bisa istiqbal. Istiqbal itu meminta qabul ya, itu ketika si calon pembeli belum mengiyakan berapa sebenarnya penawaran harga ya. Nah, itu dengan cara berarti si penjualnya yang menawarkan dan meminta kepada calon pembelinya atau calon konsumennya itu persetujuannya. Nah, gitu ya. Pertama, menghilangkan fasad. Nah, bagaimana kalau terlanjur dikerjakan itu ya? Ini banyak, kemarin ada yang nanya juga itu tentang dia perbaiki teras rumah kalau nggak salah. Nah, kemudian dia pakai tukang ya, pakai tukang. Nah, di kampungnya itu tukang secara umum 150 satu hari, kemudian keneknya 100 ya, di daerah dia gitu. Nah, kemudian dia tanya mengenai membuat ada sedikit lah pekerjaan di teras rumah. Nah, itu kemudian sejak awal tukangnya itu begitu ya, tidak mau menyebutkan harga berapa hariannya. Terus ditanya kalau diborong aja gimana nih sampai jadi, dia juga tidak mau, maunya harian gitu.
Nah, karena mungkin sama-sama segan, akhirnya dikerjakan. Nah, si yang punya rumah tanya ke tukang lain, ini kira-kira kalau dikerjakan berapa? Kata tukang yang lain, 1 hari bisa nyetubang katanya kan. Nah, ternyata begitu dikerjakan oleh ini mungkin dia karena harian, akhirnya diulur-ulur jadi 3 hari. Akhirnya biayanya jadi murah ya. Udah terlanjur kan seperti itu. Akhirnya ya itu terjadi ketidakenakan di ujung. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Diperlakukan saman atau ujroh misli. Jadi berapa standar umum ya. Kalau situ kan bilang, oh saya mintanya 200 nih. Saya bilang, nggak bisa juga. Maka diperlakukan ujroh misli. Jadi berapa secara pasar harga ininya, tukangnya. Ya karena itu tadi, sekarang sejak awal memang tidak membuat kesepakatan harga, maka ditetapkan berdasarkan ujroh misli. Berapa upah semisal. Kalau tidak ya gimana? Sebenarnya kalau di dalam Islam itu dibawa ke qadhinya, kepada hakim, untuk kemudian hakimlah yang memutuskan. Ya kalau juga tidak sepakat. Nah, kenapa muncul yang namanya akad fasad ini, akad tidak jelas ini? Akad tidak jelas itu muncul yang pertama karena adanya namanya jahalah. Adanya jahil itu, ya kalau kita sih bahasanya bodoh, tapi ini maksudnya ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu adalah pertama objek akad ya. Objek akad itu barangnya sudah ditentukan tetapi jumlahnya ya atau berapa kilo ya orang beli sudah jelas yang disebutkannya barangnya, karena kalau tidak tertentu barangnya itu berarti rukunnya yang tidak lengkap. Misalnya mau jual beli apa sih sebenarnya ya, beli sepeda motor atau ikan atau sayur, itu kalau tidak jelas barangnya itu rukun ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya saja berapa kilo, nah itu yang kemudian hanya cabang daripada ya. Kemudian harga ya atau ujroh. Kalau harga ini barang, kalau ujroh ini jasa. Kemudian ajal atau tempo ya akan bertempo. Saya jangka waktu ijarah. Kerja harian tapi berapa jam. Nah ini seringkali menimpa orang yang kerja pada orang ya. Ada istilahnya di masa itu kerja sama Cina ya kan? Atau kerja sama apa, jam kerjanya sih berapa sebenarnya kan, masuk jam 9 tapi pulangnya nggak jelas. Maka ini juga termasuk akad yang atau disebutkan pulangnya jam 6 atau jam 5 sore tapi kemudian pekerjaan masih banyak tapi tidak jelas apakah dibayar lembur atau tidak. Itu termasuk akad yang fasik. Kemudian wasail atau sik ya. Misalnya jual beli kredit dengan penjamin atau rohan, tapi belum jelas siapa yang menjamin. Nah ini kalau jual beli kredit lalu kemudian si penjual itu meminta jaminan ya. Tapi pembeli mengatakan penjaminnya adalah seseorang tertentu tapi belum jelas. Nah ini kalau belum jelas orangnya juga termasuk fasid ya. Nah bisa dihilangkan fasidnya, maka akadnya menjadi sah ya. Itu aja intinya. Itu yang pertama ya, ketidakjelasan. Yang kedua ada goror. Goror itu uncertainty ya. Goror sifat dan ukuran. Misalnya jual beli motor dengan konsumsi bensin sekian kilometer per liter. Kemudian kambing, bunting laki-laki dan seterusnya ya. Kemudian ada ikroh atau paksaan. Jika pihak yang dipaksa ridho, maka fasad hilang dan akad sempurna. Nah bukan untuk sesuatu yang wajib, misalnya paksaan qadhi atas debitor untuk menjual harta guna membayar utangnya. Dalam Islam itu ketika misalnya dalam jual beli kredit misalnya ya, si pembeli tidak sanggup membayar lagi, maka qadhi bisa memaksa pembeli itu untuk menjual barang yang dibelinya untuk kemudian membayar sisa utang ketika kemudian tidak lagi misalnya jangka waktu yang disepakati itu sudah lewat. Nah itu apa ya? Nah kemudian ada namanya syarat intikad, syarat bagi terlaksananya akad secara umum. Nah apa itu? Yang pertama kelayakan dua pihak yang berakad.
Nah, kita sudah bahas ya tentang kelayakan baik penjual maupun pembeli ya. Ya tentu saja yang sudah kita bahas itu ada namanya balik, berakal, kemudian tidak gila dan seterusnya. Kemudian kapasitas daripada mahalul akad bagi hukumnya. Akad tersebut tidak terlarang oleh nas syarat. Ya, memenuhi syarat ikad spesifik. Akad itu memberikan faedah, memberikan manfaat, kemudian ijab tetap sah sampai terjadinya qabul. Kemudian kesatuan majelis akad. Ini ikad ya. Kemudian syarat yang sah dan mengikat. Diharuskan akad atau untuk kemaslahatan pihak berakad dan bukan serta tak menyalahi muqtadal akad. Misalnya jaminan atas cacat. Kemudian cara penyerahan upah, spesifikasi objek, waktu dan cara pembayaran. Contohnya gimana ya? Contohnya seorang menjual mobil dengan syarat dikendarai sampai tertentu baru kemudian diserah terimakan. Ini hukumnya boleh. Dan akad itu ya setelah orang kisaran pesan mobil di showroom di Medan, tapi dia minta akad itu berlangsungnya di kisaran. Jadi mobilnya harus diantar sampai ke kisaran. Akadnya nanti di kisaran, sehingga ketika diantar oleh showroom sebelum sampai di kisaran terjadi mohon maaf kecelakaan, bannya pecah dan lain sebagainya, maka itu tetap menjadi tanggung jawab daripada penjual. Ya, tidak boleh dibebankan karena akadnya belum terjadi. Jadi seperti itu. Kecuali kalau akadnya di Medan sudah selesai, dia cuma minta diantarkan, maka apa yang terjadi di jalan itu berarti sudah menjadi tanggung jawab daripada pembeli ya. Tinggal dia minta kepada kesepakatannya ya, apakah nanti diupah sampai diantar atau gimana. Tapi kalau misalnya dia membuat bahwa nanti serah terima barangnya itu di kisaran, akadnya nanti di kisaran saja, berarti sudah di kisaran baru kemudian terjadi jual beli. Kemudian syarat batil tetapi akan tetap sah. Ya. Jadi syarat yang menyalahi hukum dan muqtadal akad. Syarat pembeli tidak menghibahkan barang yang dibeli. Nah, kemudian ada syarat yang membatalkan akad. Itu syarat berupa akad atau transaksi lain. Ketika mengkaitkan jual beli atau akad yang lainnya itu dengan akad yang lain. Jadi dalam hadis disebutkan la yahillu salafun wa bai'un wa la syartanin bi bai'in. Jadi tidak halal salaf dan jual beli dan tidak pula dua syarat dalam satu jual beli. Jadi tidak boleh kita membuat sebuah akad lalu disyaratkan dengan akad yang lain. Saya jual sepeda motor ini dengan syarat Anda menyewakan rumah Anda ke saya. Nah itu tidak boleh. Jadi harus dibuat satu akad terpisah. Ya. Nah yang kedua adalah syarat yang dengannya tidak terangkat. Jadi misalnya dalam kasus akad mu'allaq, akad yang digantungkan, ya tadi seperti itu ya, dengan dibuat syarat-syarat tadi. Kemudian syarat yang jelas dan tak tertentu. Jual beli dengan suatu syarat yang bisa mengembalikannya kapan saja tanpa ada batasan waktu yang jelas. Jadi ini ketika tidak ada diberikan khiyar ya. Nah kemudian fasak ya atau pembatalan akad yang sah boleh dengan ridho kedua pihak, itu yang disebut dengan iqalah. Jadi kalau jual beli sudah selesai dan sudah sah, lalu kemudian pembeli datang ingin membatalkan akad. Kalau si penjualnya ridho, maka ini disebut dengan iqalah. Dan ini pahalanya besar ya, ada hadis ini tentang apa gitu. Tapi kalau misalnya penjual tidak mau, boleh juga karena memang akad sudah selesai.
Tapi kalau dia mau, ini disebut dengan ikolah tadi. Dan ini pahalanya besar ya. Orang yang kemudian itu bisa jadi misalnya ya, ada orang membeli apalah ya, pompa air misalnya ya, membeli pompa air karena mau dipakai di rumahnya. Nah begitu sampai di rumah, ternyata ada pengumuman dari PDAM bahwa di gang rumahnya mau masuk pipa air ya, seperti itu. Nah, sehingga wah ini untuk apa lagi beli pompa air ya kan? Juga karena selama ini di gang rumahnya itu belum masuk ya. Atau apalagi beli pompa air nih, orang PDAM juga sudah mau masuk. Akhirnya kemudian barangnya belum dipakai kan, barangnya masih baru lah, kotaknya juga belum dibuka ya. Dia datang ke penjual minta dibatalkan. Nah kalau penjualnya tidak mau, memang boleh ya. Tapi kalau mau, itulah ikolah tadi ya. Dan itu pahalanya besar bagi yang membantu saudaranya karena memang tidak. Nah beda kalau misalnya sudah dipakai rusak lalu minta dibatalkan, itu tidak boleh seperti itu. Ya, yang boleh itu ketika memang karena tidak dipakai, bukan tidak butuh atau ada perubahan kepentingan, kemudian minta dibatalkan. Bagi penjual itu Allah sediakan pahala yang besar ya. Ada hadisnya, tapi saya tidak cantumkan. Kemudian kalau pasca fasak keadaannya dikembalikan, kemudian bisa juga akarnya dilanjutkan jika standar eksistensinya hilang. Jadi akad yang fasid itu bisa dilanjutkan ketika yang membuatnya rusak itu dihilangkan. Seperti tadi harga yang tidak jelas. Ketika sudah disepakati harganya, maka menjadi sah dan bisa dilanjutkan. Tapi kalau sama-sama tidak sepakat terus, ya, dalam Islam itu ujungnya dikodi, ya, ujungnya dikodi. Dan tadi kan sudah disebutkan penyelesaiannya itu 3 tahap. Yang pertama sama-sama mengajukan, si penjual mengajukan harga, belum yang si menawarkan, si pembeli mengajukan harga juga ya. Kalau sudah disepakati udah berarti hilang ketidakjelasan. Atau yang kedua tadi dengan cara kembali kepada harga pasar. Nah itu yang kalau sepakat ya berarti selesai. Kalau tidak berarti kembali kepada keputusan hakim. Ya. Nah cuma sekarang nggak tahu nih kalau misalnya jual belinya juga tidak begitu besar, berarti hakimnya siapa? Bisa cari pihak ketiga ya. Tiga siapa yang mungkin datang ke Kepling atau gimana yang jadi hakimnya. Nah kemudian bisa juga dibatalkan ya seperti itu. Nah pihak yang berwenang memfasad ya, itu bisa dengan kedua pihak ya. Kemudian nah ini masih penjelasan lanjutan ya. Oke, baik, ini mungkin saja yang disampaikan untuk melengkapi penjelasan yang minggu lalu. Kita baiknya diskusi ya. Ya, siap, memperjelas materi yang sudah disampaikan. Siap. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu didiskusikan tentang materi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Rinaldi. Pernah ada yang menyampaikan bahwa kita kan sering ada e-commerce ya, jual beli melalui media sosial ya. Iya betul Pak. Misalnya belanja di Shopee atau kita belanja di GoFood. Itu kan ada 2 akad sebenarnya Ustaz ya. Asal jasa antar sama jual beli makanan. Tapi jual beli makanan itu sebenarnya ke si penjual atau ke si pihak drivernya tadi Ustaz? Iya, jadi itu beda pendapat di situ. Tergantung memang menganalisisnya bagaimana ya.
ketika yang menjual makanan itu dia satu pihak, kemudian pihak pengantarnya yang lain, berarti kan si pembeli itu nanti akan bertransaksi kan. Jadi kalau misalnya di GoFood ya, GoFood itu menampilkan daftar menu, kemudian ada harganya, lalu kemudian kita beli. Nah kemudian ada driver di situ ya, driver yang kemudian mengantarkannya ke pihak pembeli. Nah di situ ada akad jual beli dan juga ada akad pengantaran. Kalau kemudian disatukan dalam arti yang menjual itu menyatukan akadnya, jadi beli nasi sampai di tempat ya, beli nasi diantar sampai satu tempat itu satu harga ya. Mungkin kalau beli di tempat anggap aja 15.000, tapi kalau diantar sampai di tempat jadi 25.000 ongkos kirim lah ya, seperti itu. Nah yang seperti ini tentu saja normal ya, karena memang ada ongkos kirimnya seperti itu. Nah ada yang menganalisis memang bahwa di situ terjadi dua akad. Itu apa? Satu akad jual beli, yaitu antara kita dengan warungnya, penyedia, anggap aja beli nasi ya, penyedia nasi. Kemudian satu lagi akad mengantarnya dengan pihak Gojeknya misalnya, seperti itu. Meskipun juga ada lain yang mengatakan ini terpisah sebenarnya gitu. Nah ini wallahu a'lam Mbak ya, ini butuh sendiri ya, butuh penelaahan sendiri tentang pemisahan akadnya ya, seperti itu. Kalau uangnya sendiri menyatu Pak ya, atau gimana? Menyatu pembayarannya. Jadi kita transfer, berarti sudah satu paket dengan pengantarannya. Nah ini memang ada dua pihak seperti itu ya, dan kalau kita baca tulisannya para ustadz yang bergerak di pembahasan fikih muamalah itu memang ada dua di situ ininya. Ada dua pendapat yang membahas itu. Ada juga yang membolehkan dengan alasan darurat itu ya. Jadi ketika memang pada apalagi kalau pada jam-jam siang di mana kantornya itu susah untuk cari makan dan dia harus makan, dan itu alternatif satu-satunya. Ada yang membahas itu ya. Salah satunya itu yang kalau kita lihat di YouTube, di antara perbedaan pendapat tersebut. Yang seperti itu yang ya kita itu mau bersandar kepada pendapat yang mana, itulah hukum syarat bagi kita Pak ya, seperti itu. Karena ketika terjadi pendapat seperti itu dan sama-sama mengemukakan alasan yang kuat, maka kita terikat dengan satu kaidah ya. Karena kan perbedaan pendapat itu muncul biasanya karena kaidah usul fikih yang dipakai yang berbeda, sehingga memunculkan implikasi hukum yang berbeda. Mungkin seperti itu dulu Pak, walau alam. Kalau menurut Ustaz sendiri pilih yang mana Ustaz? Saya sendiri itu sementara ini masih tawakuf Kak. Karena masih mengkaji itunya. Jadi sementara menahan diri dulu untuk pesan makanan yang online. Terus terang ya, saya sampai sekarang itu kalau yang itu belum. Jadi kalaupun selama ini yang saya pakai itu kalau yang kayak Gojek itu paling dia yang antar makanan ya, yang antar makanan. Jadi itu yang paling atau misalnya pesan kepada
toko yang dikenal, dibayar, lalu kita cuman bayar ongkos kirimnya. Kita transaksi sendiri dengan si penjualnya, seperti itu. Biar keluar dari khilaf seperti itu, Pak. Sementara begitu untuk apa? Sampai kemudian ketemu dengan pendapat yang menenangkan hati, lalu kemudian itu yang kita ikut. Itu pribadi saya, Pak, ya, seperti itu. Makasih Ustaz. Iya, Berarti Ustaz sementara Ustaz masih belum memilih Ustaz ya, masih maksudnya kalau bisa menahan diri Ustaz ya. Siap. Iya, kalau saya. Oke Ustaz. Maaf Ustaz, saya informasi sedikit Ustaz. Untuk Gojek, GoFood atau Shopee itu kan hanya sebagai maklar Ustaz, perantara. Antara kita sama si penjual yang kita inginkan gitu Ustaz. Jadi kan kalau saya kan sah-sah aja itu Ustaz ya, karena maklar yang mereka ambil kita juga dipermudah gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, jadi memang nanti akan beda antara hukum yang beli dengan tukang gojeknya, ya kan. Kalau tukang gojeknya itu kan antara dia dengan pihak penjual, itu akadnya saja. Jadi pihak driver itu kan dia cuman dibayar untuk mengantarkan barang itu saja, akadnya itu saja. Jadi antar barang ini ke tempat ini upahnya sekian, berdasarkan biasanya kan kilometernya ya, berapa kilometer gitu. Nah itu saja akadnya. Berarti kalau sampai di situ saja itu selesai gitu. Seperti itu. Nah yang Nah kemudian kalau penjual dia kan cuma dibeli barangnya saja, ya, sampai seperti itu. Saya beli barang Anda sekian gitu. Nah itu udah selesai gitu ya. Nah kalau yang menjadi masalah itu kan si pembeli tadi ya. Si pembeli tadi itu yang kemudian dia dua yang harus dia lakukan kan, akad membeli dengan akad diantarkan. Nah seperti itu. Oke, siap. Berarti gitu Pak. Ya, Ustaz? Apakah masih bisa bertanya Ustaz? Kalau belanja kan beda lagi ya. Bukan, maksudnya apakah masih bisa pertanyaan? Tunggu, ini ada Pak Maroni ya? Iya, maksudnya Pak Maroni mau bertanya. Silakan Pak Maroni. Ayo. Boleh Pak, 5 menit ya. 5 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz mau bertanya, ini kan ada case katakanlah individu yang berhubungan sama bank, dia meminjam uang dengan agunan katakanlah sertifikat rumah. Akan tetapi karena sesuatu dan lain hal tidak bisa membayar dan akhirnya properti tersebut disita sama bank Pak Ustadz. Nah, dari pihak bank ini kan ada beberapa properti yang dia sita dari kredit yang tidak bisa terbayarkan. Nah, dia jual dengan sistem lelang Pak Ustadz. Nah, dia membuka pengumuman sistem pelelangan kepada individu yang mau ikut, tetapi di awal kita harus membayar buat ikut kepesertaan lelang tersebut Pak Ustadz. Baru kita bisa ikut di hari yang ditentukan dari pihak bank. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, gimana hukum kita membeli properti yang dilakukan sistem pelelangan dari pihak bank? Di mana biasanya sistem pelelangan dari pihak bank ini harganya akan cenderung lebih murah dari harga pasaran. Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran. Iya. Kalau saya tidak salah, saksi di Aceh itu ada buat tentang hukum membeli barang lelangan ya. Itu mungkin bisa dilihat di web beliau ya. Fisil Mikafa kalau nggak salah. Hukum membeli barang lelangan. Nah, kenapa? Karena kalau kita mau jual beli, tadi kan kita sudah bahas ya, bahwa untuk terjadinya jual beli itu kan harus terpenuhi rukun. Jadi rukunnya itu ada ada 3 ya. Jadi 2 pihak yang berakad, kemudian objek yang diperjualbelikan, dan kemudian ada ijab qabulnya, seperti itu. Nah, dari sisi penjual itu kan harus dia memiliki barangnya. Nah,
pertanyaannya di barang lelang itu yang akan menjual misalnya pihak balai lelang, apakah dia sudah memiliki barang tersebut? Itu yang yang perlu dipertanyakan ya. Kalau saya lihat di sini jawabnya Ustaz Sidik itu jawabnya secara singkat hukumnya haram ya, memperjualbelikan barang tarikan dari leasing misalnya. Jadi di situ sampai ya yang pertama memang harus dipenuhi dulu ya apa itu tadi. Jadi kalau ketika misalnya barang itu mau diperjualbelikan, barang itu harus milik penjual. Pertanyaannya ketika barang itu dilelang, apakah itu sudah miliknya penjual? Kan belum ya seperti itu. Nah yang boleh itu adalah ketika tadi disebutkan ya, jadi ketika ada orang yang berhutang ya, diputuskan oleh hakim bahwa dia itu sudah muflis ya, bangkrut, maka barang miliknya itu dijual paksa oleh hakim. Nah cuma perlu memang diteliti ya posisi ketika dilelang itu, apakah posisi setelah diputuskan oleh pengadilan atau gimana ya. Ini mungkin perlu dianalisis dulu Pak. Nah seperti itu. Jadi kalau kita mau jawab itu kembali ke rukun tadi. Jadi kalau terjadi jual beli, barang yang diperjualbelikan itu haruslah milik daripada penjual. Kenapa? Karena ada hadis la tabi ma laisa indaka. Jadi janganlah kalian menjual barang yang bukan milik. Sehingga ketika dijual oleh balai lelang atau siapapun ya, atau yang menyita barang, pertanyaannya apakah itu sudah menjadi milik dia. Nah, ketika belum menjadi milik dia, maka dia tidak berhak menjualnya, kan seperti itu. Tadi kita sudah bahas bahwa yang boleh menjual itu adalah ketika hakim sudah memutuskan ya, jadi sudah mengadili antara penjual dan pembeli, diputuskan bahwa si pembeli sudah tidak mampu lagi bayar, lalu kemudian barangnya itu dipaksa oleh hakim untuk dijual lalu kemudian sisa hasil penjualannya dipakai untuk melunasi sisa utang ya. Sisanya lagi ya dikembalikan kepada si pemilik barang. Atau mungkin ada yang lain yang bisa memberikan pandangan itu kalau dilelang itu biasanya gimana setelah diputuskan oleh pengadilan atau gimana. Lalu kemudian pengadilan memberikan kuasa kepada balai lelang untuk menjualnya. Ada yang tahu faktanya nggak? Kalau saya Ustaz gini, kalau kita untuk mengajukan riba, jangan kita dukung hasil mereka semua Ustaz. Jadi mereka juga kebingungan untuk menjual kemana kan. Jadi tidak lagi riba. Seperti itu Ustaz. Ini bukan pembahasan riba Pak ya. Ini pembahasan tentang menjual barang dari orang yang berutang sudah tidak mampu bayar lagi. Nah, boleh nggak ditaruh kemarin ngaji itu ada kiriman Ustaz di WA grup itu ya itu tadi haram membeli barang lelangan. Ya itu tadi yang pembahasannya Ustaz Sidik ya. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu referensi ya untuk jawab ini. Nah, seperti itu Pak. Ya begitu ya Pak Mahroni ya. Nah gitu ya Pak Mahroni ya. Ya insya Allah nanti kita juga punya dua rujukan ya. Satu Ustaz Dwi Chandra, kedua Ustaz Sidik Al-Jawi. Nanti kita kirimlah websitenya YouTube-nya ya. Insya Allah bisa nanti kita pelajari lah. Gimana Ustaz? Udah apa? Oh iya, udah 47 ya rupanya. Oke baik, kita cukupkan dulu untuk pagi ini ya. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, Anda izin duluan ya. Iya Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu ya, insya Allah kita sambung Jumat depan. Punya Pak Rusman itu sudah saya screenshot, nanti kita
tanya sama Ustaz Yusron ya, insya Allah Jumat depan ya. Dan juga untuk Pak Maroni nanti saya kirimkan linknya ya, websitenya ya. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih sudah terus mengaji ya. Insya Allah kita bersambung kembali di Jumat depan ya. Ya saya juga mohon maaf tadi memang agak terlambat masuk karena ya di sini pun agak lama dia sholatnya di Padang ini ya. Jadi ya saya mohon maaf lah ini lambat membuka Zoom ya. Punya Pak Pakar tuh kalau nggak apa-apa masuk nggak bisa masuk kita kalau punya saya. Iya. Dia harus saya dulu yang buka. Setelah saya buka baru bisa masuk semua. Bentar Pak ya, kita tutup bentar ya, nanti baru kita diskusi ya. Kita tutup ya dengan membaca doa kepada majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.